Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, sobat semuanya, di depan Anda ini, video yang Anda saksikan, ini adalah novel yang berjudul Senopati Terakhir. Novel berlatar belakang sejarah antara kehancuran Singasari pada tahun 1200 awal sampai dengan berdirinya Majapahit. Kenapa di sini judulnya Senopati Terakhir? Karena di sini lebih banyak menceritakan tentang perjuangan Raden Wijaya yang pada waktu itu adalah pelarian dari Singosari, yang kemudian dia membabat alas mendirikan kerajaan Majapahit atau yang dikenal dengan Nararya Sang Rama Wijaya atau Raden Wijaya. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah tentang bentuknya ya. Jadi memang warna novelnya ini warna kuning kecoklatan seperti ini, ada lambang keris ya seperti ini. Dan ini ditulis oleh seorang, dulunya adalah seorang, bisa dikatakan ini sinematografi ya, tapi juga dia mampu ya menulis cerita sejarah ini secara apik. Menurut saya bahasa yang dia gunakan ini sangat mengalir sekali, sangat mengalir, dan seakan-akan kalau membaca novel ini tuh seakan-akan kita sedang nonton film. Nah, ini menurut saya adalah kekuatan dari novel ini, dari novel Setio Wardoyo ya. Ini hebat sekali menurut saya. Jadi ini kesan saya ketika saya membaca novel ini tuh seperti saya nonton film aja. Jadi bahasanya itu nggak bikin pusing ya. Jadi bahasanya itu mengalir sekali. Ini hebat menurut saya. Nah ini. Dan kalau kalian lihat juga, kalau sobat lihat juga kan testimoninya ya, ini ada Andi F. Noye juga memuji luar biasanya ini penulisnya menulis novel sejarah yang mungkin bagi kebanyakan orang novel sejarah ini kan berat ya. Tapi dia menyajikannya seperti menyajikan apa ya? Jadi ringan sekali dan enak gitu kalau dibaca. Ada rasa ingin tahu terus tahu selesai. Padahal novel sejarah. Jadi seperti nonton film aja. Nah, ini. Jadi novelnya ini tebalnya sekitar 300-an halaman ya, cukup lumayan tebal lah. Dan bercerita tentang awal ya. Jadi ceritanya tentang kehancuran kerajaan Singosari pada masa Kertanegara. Ya, pada tahun 1200-an. Jadi kenapa kerajaan Singosari ini hancur? Karena rajanya ini, Raja Kertanegara, dia punya ambisi juga ingin menguasai Nusantara, ingin menyatukan Nusantara. Dia melakukan ekspedisi Pamalayu ya, melakukan ekspedisi Pamalayu yang terkenal itu untuk menjalin sebenarnya kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Namun dia tidak mempertimbangkan kondisi keamanan dalam negeri yang ternyata tidak semua pengikutnya yang dalam negeri ini setia terhadap Kertanegara. Tapi para pengikutnya ini juga sedang mencari kesempatan kelemahan dari Raja Singosari ini, kerajaan Singosari ini. Siapa dia? Dia adalah Jayakatwang. Jayakatwang ini ternyata adalah besan sendiri. Jadi maksudnya besannya sendiri dari Kertanegara. Karena Narendra Duhita, putrinya Kertanegara ini dinikahkan dengan Arda Raja, di mana Arda Raja ini adalah anaknya dari Sri Jayakatwang. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat secara historis, memang ini masih ada dendam antar wangsa. Kenapa sampai besannya sendiri Jayakatwang yang sudah diberikan fasilitas jadi bawahan ya, digelang-gelang oleh Kertanegara, dia melakukan suatu kudeta terhadap Kertanegara ini karena masalah sejarah. Jadi Jayakatwang menganggap bahwasanya Kertanegara atau Wangsa Rajasa ya, Wangsa keturunan Ken Arok telah mengambil alih ya, kepemimpinan yang seharusnya dipimpin oleh Wangsa Kediri. Nah dari situlah kemudian muncul. Jadi sejarah ini luar biasa, memberikan semacam dendam. Jadi pemahaman sejarahnya ini bahwasanya dulunya harusnya
nenek moyang saya yang berkuasa, tapi direbut Ken Arok ya. Ken Arok ini kan ya kakek moyangnya Kertanegara. Nah dari situlah kemudian ketika ekspedisi Pemalayu, ketika prajurit semuanya dimobilisir keluar Jawa, ternyata ini diambil kesempatan oleh Jaya Katuang untuk melakukan suatu kudeta. Dan kudetanya itu berhasil dilakukan. Kudetanya itu berhasil dilakukan sehingga Kertanegara mati terbunuh dalam ritualnya ya, ritual yang dilakukan oleh Kertanegara di dalam kerajaan itu. Akhirnya Kertanegara mati terbunuh, namun beberapa keturunannya, anaknya, menantunya kemudian meloloskan diri. Nah siapa saja? Ya ini ada Gayatri, kemudian Sang Ramawijaya dan lain sebagainya. Di situ juga Sang Ramawijaya juga melarikan diri ya, kemudian dia mendapatkan suaka. Itu ceritanya sangat apik disampaikan oleh Pak Setyawardoyo, bagaimana dia melarikan diri melewati kejaran demi kejaran tentara Gelang-Gelang ya, pasukan Gelang-Gelang, Jaya Katuang ya, sampai bersembunyi di suatu desa ya. Sang Ramawijaya sendiri ini dilindungi, bahkan hampir matilah ibaratnya begitu, benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat tragis begitu, melarikan diri, jadi diburu begitu, ibaratnya jadi buruan tentara Gelang-Gelang. Akhirnya karena didampingi oleh para prajuritnya yang loyal seperti Ranggalawe ya, Lembu Sora dan lain sebagainya, akhirnya berhasil menyeberang lautan pergi ke Madura, dan di sana diterima dengan baik oleh ayahanda Ranggalawe yaitu Arya Wiraraja. Dan di Madura di sana sebetulnya Raden Wijaya itu agak nggak enak ya ke Madura, karena memang sebelumnya terjadi konflik sebetulnya, perselisihan antara Arya Wiraraja dengan Kertanegara. Jadi perselisihannya begini, jadi ketika Kertanegara itu memiliki kebijakan untuk ekspedisi Pamalayu, ini kan tidak semua mengiyakan. Salah satunya adalah Arya Wiraraja. Jadi Arya Wiraraja ini salah satu penasehat yang bisa dikatakan kritis ya, kritis, kemudian mengusulkan supaya tidak perlu diadakan yang namanya ekspedisi Pamalayu, karena ini membahayakan pertahanan keamanan negara lah begitu. Tapi karena kebanyakan setuju dan ini dianggap bisa dikatakan ya menghina ya, tersinggung raja itu, tersinggung, Kertanegara tersinggung. Akhirnya Arya Wiraraja dimutasi. Tapi ini tidak diceritakan ya dalam novel itu. Tapi ini karena saya pernah membaca buku sejarah seperti itu. Yang diceritakan hanya akhirnya tidak enak Raden Wijaya itu ke Madura, namun akhirnya diterima dengan baik oleh Arya Wiraraja. Dan di sana akhirnya Raden Wijaya mengatur siasat bagaimana caranya supaya kerajaan bisa direbut kembali. Ini Arya Wiraraja kemudian menyampaikan nasihat agar Raden Wijaya itu menyerahkan diri saja. Jadi berpura-pura menyerahkan diri kepada Jaya Katuang gitu. Dan akhirnya di situ juga ada sebuah perjanjian ya, ada semacam perjanjian, nanti kalau seandainya berhasil menjadi raja, Ranggalawe jadi orang kepercayaan Raden Wijaya, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian Raden Wijaya menyetujui usulan dari Arya Wiraraja, karena ini kan sangat disegani ya, sesepuhnya juga Singosari dulunya. Kemudian akhirnya Raden Wijaya pergi ke Kediri ya, yang sudah kudeta ya, ke Singosari yang sudah kudeta oleh Jaya Katuang, kemudian meminta ampunan, dan Jaya Katuang juga menyambut dengan baik ya permohonan maaf atau permohonan ampunan dari Raden Wijaya, dan akhirnya diterima. Dan Raden Wijaya kemudian juga memberi usul agar dia ingin membabat suatu wilayah untuk tanah perburuan untuk mengembangkan kerajaan Singosari. Kebetulan kan Jaya Katuang ini kan suka berburu begitu, suka berlibur ke suatu tempat gitu, dan akhirnya disetujui oleh Jaya Katuang untuk membangun ya sebuah hutan buruan
di situ, di mana nanti Jaya Katuang bisa melatih begitu. Padahal sejatinya ini adalah rencana yang sudah diatur oleh Raden Wijaya juga Ranggalawe, kemudian Arya Wiraraja. Tanpa sepengetahuan Jaya Katuang, di sana secara bertahap ya mereka membangun suatu desa, membangun basis kekuatan ya tanpa diketahui oleh Jaya Katuang. Ini jadi sangat-sangat rahasia sekali begitu. Dan nanti di akhir kan akan ketahuan ternyata di hutan tarik itu di desa Majapahit ini semua perlengkapan seperti negara ini sudah dibangun ya, seperti persenjataan segala macam itu. Akhirnya ketahuan karena memang ada telik sandi di situ. Tapi ya ketahuannya ketika memang sudah siap itu untuk perang. Nah, kurang lebih seperti itu.